Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bersiap untuk merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas yang lain. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 dengan judul Jaminan untuk Kegelisahan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saat menunggu hasil keputusan operasi istrinya disampaikan dokter, seorang ayah menjadi gelisah. Sebentar melihat jam, sebentar berdiri, berjalan tak tentu arah, kemudian duduk lagi, membuka handphone, melihat foto istrinya. Saudara, berbeda terbalik dengan suasana setelah hasil disampaikan dokter. Wajahnya ceria, sibuk memberitahu keluarga melalui handphone, karena dia sudah mendapat jaminan. Kegelisahan memang bukan persoalan utama. Kegelisahan adalah gejala. Ada sesuatu yang belum beres atau tidak benar. Bagi beberapa orang, kegelisahan bisa menghantui hidup keseharian mereka. Kegelisahan juga pernah terjadi di antara murid Tuhan Yesus. Ketika dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus menjelaskan kepergiannya, Petrus menjadi gelisah, ingin tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Petrus bahkan siap mengorbankan nyawa demi bersama-sama Tuhan Yesus di dalam Yohanes 13. Saudara, kemudian di pasal selanjutnya, Thomas gelisah karena tidak bisa menyusul. Bagaimana tidak? Ia tidak tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu Filipus juga ikut gelisah. Mendengar Bapa disebut berulang kali, ia meminta Tuhan menunjukkan Bapa kepada murid-murid. Saudara, Tuhan Yesus sejak 14 ayat 1 atau nas yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menguatkan para murid agar mereka tidak gelisah. Jangan gelisah, katanya. Percayalah kepada Allah. Bukankah sejak kejatuhan di Taman Eden, Allah ingin manusia kembali kepadanya? Sebab tanpa kembali kepadanya, manusia akan binasa. Untuk itulah Allah memberi Mesias sebagai jembatan, agar manusia dapat berpindah dari dosa ke dalam hidup, agar manusia dapat hidup kekal bersamanya setelah kematian. Jangan gelisah, katanya. Percayalah juga kepadaku. Sebab Yesus adalah Mesias. Dialah yang dinyatakan Allah sebagai Mesias melalui mulut nabi-nabi dalam perjanjian lama. Perjanjian baru kemudian menggenapkan seluruh nubatan itu. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia, mati di kayu salib dan bangkit dari kematian agar maut dikalahkan. Siapa saja yang gelisah tanpa jaminan hidup kekal, mari percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Terimalah Dia sebagai juru selamat pribadi saudara. Dialah jaminan kita untuk bertemu Allah. Amin.